Alias, Lautaro Martinez selalu mencetak gol ketika menghadapi tim-tim promosi. 13 kali menghadapi tim promosi, 13 gol dia ciptakan. Aduh, Lautaro. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Berarti dalam hal ini dari pertandingan melawan Venezia di Senin dini hari yang lalu. Akan tetapi sebelumnya teman-teman, gue ingin menginformasikan, yuk silahkan ikutan giveaway dengan hadiah Rp100.000 ya. Bagi teman-teman yang berhasil menebak dengan tepat skor akhir pertandingan Inter melawan Arsenal hari Kamis dini hari nanti. Informasi lebih lanjut silahkan langsung dicek saja ya Instagram gua @cekinggita. Oke deh, langsung saja kita mulai cerewetin Inter hari ini teman-teman. Data fakta menarik yang pertama, Henrik kakek Mkhitaryan teman-teman, pemain kita yang tertua kedua ya di Inter. Yang pertama adalah Acerbi usia 102 tahun, lalu kemudian Mkhitaryan di usia 94 tahun. Nah, kakek Mkhitaryan di partai lawan Venezia kemarin, dia adalah pemain yang menjelajah lapangan paling jauh. Total 11,9 kilo teman-teman. Dia berlari mengcover lapangan. Di bawah Mkhitaryan ada Pavard, Dumfries, De Vrij, dan Zielinski. Gokil, sangar banget teman-teman. Mkhitaryan nafas kuda. Dan yang bikin lebih kagum lagi dari Mkhitaryan adalah dia susah banget ya cederanya. Padahal udah tua, main mulu ya, jadi starter mulu, dan mainnya 90 menit. Tetapi tidak cedera-cedera juga nih. Gak kayak pemain-pemain lainnya yang usianya lebih muda, tapi kesenggol dikit langsung absen lama. Tapi teman-teman, ini dari daftar 5 pemain yang berlari paling banyak ya di partai lawan Venezia. Yang cukup mengagetkan menurut gue Steven De Vrij nih, 10,4 kilo, padahal dia center back tengah. Kalau dipikir-pikir dia lari kemana aja anjir. Biasanya kan center back tengah kita ya mainnya di situ-situ aja ya. Ya kecuali Acerbi sih. Seringkali Acerbi tukeran tempat sama Bastoni, dia bisa aja tuh berlari menyisir lapangan sisi sebelah kiri. Nah kalau De Vrij gue lihat di partai lawan Venezia perasaan gitu-gitu aja ya. Tetapi dia masuk 5 besar pemain yang paling banyak, paling jauh menjelajah lapangan di partai lawan Venezia. Lalu yang jadi pertanyaan kemudian teman-teman, apakah Mkhitaryan akan menjadi starter lagi nih di partai lawan Arsenal? Semoga enggak deh menurut gua. Dia lebih baik disimpan aja ya jadi cadangan di partai lawan Arsenal supaya dia dalam kondisi bugar ya untuk partai penting kita berikutnya, yaitu melawan Napoli. Lalu kemudian lanjut data fakta yang berikutnya. Di Marco total sudah mencetak 11 assist teman-teman sejak musim lalu, dan ini lebih banyak dibandingkan pemain-pemain Inter lainnya. Di bawah Di Marco, kalau di total assist sejak musim lalu ya, yang paling banyak kedua adalah Lautaro Martinez dan Thuram dengan total 4 assist, jauh banget. Lalu kemudian di bawahnya lagi ada Hakan Çalhanoğlu dengan 3 assist. Wah gokil teman-teman. Gua rasa ini adalah tahun terbaiknya Di Marco ya. Dia bukan cuma sangar ketika bermain di Inter, tetapi juga luar biasa bermain bersama tim nasional Italia. Theo Hernandez tidak ada apa-apanya ya dibandingkan Di Marco musim ini. Nah, ini teman-teman, kalau berdasarkan statistik, Di Marco dibandingkan fullback dan wingback lainnya di Serie A, Di Marco menguasai banyak aspek ya. Sejauh ini di Serie A, apabila dibandingkan dengan fullback dan wingback lainnya, Di Marco adalah pemain dengan crossing paling banyak, shot paling banyak, shot plus assist paling banyak ya kalau dikombinasikan. Lalu kemudian juga passing paling banyak, expected goal paling tinggi dibandingkan pemain-pemain lainnya, wingback dengan sentuhan paling banyak di area kotak penalti lawan. Lalu kemudian selain itu, Di Marco juga merupakan wingback dengan passing ke kotak penalti paling banyak. Ini semua teman-teman dari aspek-aspek yang gue bacakan tadi, Di Marco ada di urutan teratas dibandingkan wingback, fullback lainnya di Serie A. Sangar banget. Lalu kemudian lanjut data fakta yang berikutnya lagi.
Berikut ini adalah pemain yang paling banyak memenangkan duel di pertandingan lawan Venezia. Yang pertama adalah Denzel Super Dumfries, teman-teman, 7 kali menang duel. Lalu kemudian ada Pavard, 3 kali menang duel. Dan yang berikutnya ada Thuram dan Bisek, masing-masing memenangi 2 duel. Widih, nggak mau kalah ya wingback kanan kita yang satu ini. Di partai lawan Venezia, dia memenangkan duel 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan pemain Inter lainnya. Tadi Dumfries jumlahnya 7. Lalu kemudian di bawahnya Dumfries di peringkat 2, jaraknya 2 kali lipat tadi ya, Pavard dengan 3 kali memenangkan duel. Luar biasa Dumfries. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi. Kali ini dari kapten kesebelasan kita, striker tersubur kita musim lalu, teman-teman, Lautaro Martinez. Dengan golnya ke gawang Venezia Senin dini hari yang lalu, berarti berakhir sudah puasa gol Lautaro Martinez di Giuseppe Meazza, teman-teman. Dia sudah 8 bulan tidak mencetak gol di partai kandang ya. Terakhir kali di 28 Februari, alias ada 9 partai kandang Lautaro Martinez tidak mencetak gol. Nah, yang menarik teman-teman, dari golnya Lautaro Martinez ke gawang Venezia, ternyata itu adalah gol ke-13 Lautaro Martinez dalam 13 pertandingan menghadapi tim-tim promosi. Alias, Lautaro Martinez selalu mencetak gol ketika menghadapi tim-tim promosi. 13 kali menghadapi tim promosi, 13 gol dia ciptakan. Aduh, Lautaro, ya nggak apa-apa sih mencetak gol ke gawang tim promosi ya. Tetapi kalau bisa, konsistensi ini juga dilakukan ketika menghadapi partai-partai penting, ketika ada di Grande Partita. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, data fakta menarik dari kiper yang on fire ya di partai melawan Inter kemarin, yaitu anaknya Dejan Stankovic, Filip Stankovic. Selama 90 menit ternyata dia menciptakan 7 penyelamatan, yang mana 6-nya dilakukan di dalam kotak penalti. Dia juga membuat 53 sentuhan, lalu ada 31 umpan akurat dari 39 percobaan. Wah, luar biasa. Dan selain itu dia juga membuat 7 long ball akurat dari 15 percobaan. Apakah Filip Stankovic akan menjadi kiper masa depan kita, teman-teman? Nah, ini kalau dilihat dari kontraknya, ternyata Venezia memiliki opsi membeli Filip Stankovic dengan nilai 2 juta euro saja, teman-teman. Murah banget. Dan opsi ini, opsi itu artinya pilihan ya. Si Venezia boleh membeli, boleh enggak dengan harga 2 juta. Tetapi opsi ini akan berubah menjadi kewajiban apabila kiprah Filip Stankovic di Venezia musim ini mencapai kondisi tertentu. Nah, Inter sendiri memiliki klausul penjualan sebesar 50% untuk pemain berusia 22 tahun tersebut. Nah, ini fakta yang menarik teman-teman. Melihat permainan dari Filip Stankovic, sebetulnya gue berharap dia bisa menjadi kiper masa depan Inter ya. Akan tetapi ternyata ini ada klausul ya, bahwa Venezia bisa membeli Stankovic dengan harga 2 juta saja. Dan bahkan kontrak Stankovic di Venezia bisa menjadi wajib tebus apabila mencapai kondisi tertentu. Tetapi di sini nggak dijabarin ya, yang dimaksud kondisi tertentu apa. Biasanya yang dimaksud dengan kondisi tertentu tuh seperti jumlah penampilan. Jadi kalau Filip Stankovic tampil sebanyak 30 kali, maka wajib ditebus. Tapi ini berdasarkan kesepakatan ya. Selain jumlah penampilan, bisa jumlah kebobolan ataupun jumlah clean sheet. Kalau mencapai jumlah yang telah disepakati, maka Filip Stankovic wajib ditebus Venezia, alias karirnya bersama Inter sudah pasti berakhir. Lalu kemudian data fakta menarik berikutnya lagi. Teman-teman bisa lihat pada layar ya. Ini adalah grafik kecenderungan passing pemain-pemain Inter dan Venezia di pertandingan kemarin. Nah, untuk Inter ada satu pemain yang ternyata jarang banget nih terlibat dalam passing antar pemain, yaitu pemain bernomor punggung 9, Marcus Thuram. Ini kalau dilihat dari posisinya, Marcus Thuram lebih banyak menunggu di depan ya, seakan-akan dia adalah striker tunggal. Nah, di sini justru yang lebih banyak turun adalah Lautaro Martinez ya. Dia lebih banyak terlibat ya dalam passing antar pemain Inter dalam build up serangan, sedangkan Marcus Thuram lebih banyak menunggu sendirian di depan. Lalu kemudian ini ada grafik lagi teman-teman. Cara membacanya adalah kalau namanya semakin ke atas ya, semakin tinggi, ini berarti sang pemain semakin sering mendribble bola ke arah lawan ya, semakin sering membawa bola ke arah depan. Sedangkan untuk grafik yang mendatar, yang ke sisi kanan, semakin mentok ke kanan teman-teman. Berarti pemain ini semakin sering memberikan passing ke arah depan, ke arah pertahanan lawan ya, bukan back pass. Nah, ini berarti teman-teman ada satu pemain Inter yang luar biasa mencolok. Dia tidak hanya mentok ke atas, tetapi juga mentok ke kanan ya, yaitu
yaitu Bastoni. Dia adalah pemain yang sering ya, bahkan paling sering dalam membawa bola ke depan. Dan dia juga yang paling banyak memberikan passing-passing ke arah depan, passing-passing build up serangan. Nah, di bawahnya Bastoni, ini juga menarik ya, ternyata ada pemain tim nasional Indonesia, Bang Jai Izes. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya lagi teman-teman, gua akan bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama ada dari Lautaro Martinez. Dia ditanya nih oleh jurnalisnya teman-teman, apa pendapat Anda tentang wasit yang memimpin di hari ini? Nah, Lautaro Martinez jawabannya ngeselin banget. Dia bilang begini, di babak pertama tidak ada perpanjangan waktu sama sekali, 0 menit. Tetapi di babak kedua dia memberikan tambahan waktu 7 menit. Aduh, nyinyir banget Lautaro. Kemudian dia juga bilang begini, kami semua harus meningkatkan performa wasit. Jika kita terus seperti ini, maka sepak bola akan terus berjalan. Sementara itu kita di sini mungkin maksudnya sepak bola Italia kali ya. Sementara kita akan berhenti. Jika kita ingin sepak bola yang lebih baik, kita semua harus memberikan yang terbaik dan itulah kenapa saya marah di akhir pertandingan kepada wasit. Bagaimana tentang performa Inter? Kemudian Lautaro menjawab, ya, kami memang harus berkembang sebagai tim agar bisa menyelesaikan pertandingan lebih cepat. Ini hanya pendapat saya, mohon maaf, tetapi saya sedikit kesal. Kita harusnya menyelesaikan pertandingan dengan lebih cepat. Hal yang seperti ini terjadi juga ketika kita melawan Juventus dan kita harus berkembang dalam aspek ini. Ya, ini mah harusnya Lautaro Martinez marah ke diri sendiri ya, karena sebetulnya yang paling banyak menyanyiakan peluang ya lini depan kita, Lautaro dan Thuram. Andai saja mereka berdua finishingnya lebih bagus, mungkin kita akan lebih cepat ya untuk unggul selisih 2 gol sampai dengan 3 gol di setiap pertandingan. Lalu kemudian berikutnya ada statement dari Steven De Vrij. Dia ditanya tentang jalannya pertandingan. De Vrij bilang begini, kami terlalu terbuka di depan gawang sendiri sehingga apapun bisa terjadi di sana. Kami beruntung gol itu dianulir. Sebetulnya kami memiliki peluang untuk menyelesaikan pertandingan lebih awal, tetapi kami tidak melakukannya. Kami senang dengan hasil ini, tetapi kami masih harus memperbaiki diri. Ini bahkan De Vrij aja mengakui ya, beruntung golnya dianulir ya. Iyalah, beruntung banget anjir. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Jangan lupa teman-teman ikutan giveaway Rp100.000 dengan tebak skor ya, dengan menebak skor partai Inter melawan Arsenal. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan,